Pada bagian yang pertama ini kita akan membahas tentang konsep dasar dalam uji multikolinearitas, di mana poin yang pertama, uji multikolinearitas adalah bagian dari uji asumsi klasik dalam analisis regresi linear berganda. Uji asumsi klasik ini sendiri itu merupakan syarat yang harus terpenuhi sebelum kita melangkah lebih lanjut ke analisis regresi linear. Baik, untuk poin yang kedua, uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi interkorelasi atau hubungan yang kuat antar variabel independen atau variabel bebas, atau dalam penelitian sering disimbolkan dengan huruf X. Poin yang ketiga, model regresi yang baik ditandai dengan tidak terjadi interkorelasi atau korelasi yang kuat antar variabel independen, atau tidak terjadi gejala multikolinearitas. Ini adalah model regresi yang baik. Poin yang terakhir atau poin yang keempat, salah satu cara yang paling akurat untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala multikolinearitas ini adalah dengan menggunakan metode toleran dan VIF atau varian inflation factor. Jadi ini yang akan nanti kita praktekkan dalam video panduan kali ini. Baik, ini bagian konsep dasar yang perlu kita pahami. Selanjutnya kita masuk ke bagian berikutnya. Oke. Di sini ada contoh kasus uji multikolinearitas. Judul penelitian yang akan kita bahas yakni tentang pengaruh persepsi mengenai pentingnya OSIS dan kepercayaan atau trust pada calon ketua terhadap partisipasi dalam pemilihan ketua OSIS SMP Negeri 1 Klaten tahun pelajaran 2018. Praktek melakukan uji multikolinearitas dengan metode toleran dan VIF untuk persamaan regresi pengaruh persepsi X1 dan kepercayaan X2 terhadap partisipasi atau Y. Baik, di sini saya akan menunjukkan data penelitiannya yang akan kita uji multikolinearitas. Sudah saya susun di Excel ya, ini. Jadi di sini ada variabel independen ada dua, yakni variabel X1 dan X2. Kemudian variabel dependennya ada satu, yakni variabel partisipasi. Baik, kita masuk ke pembahasan tadi. Yakni tentang langkah-langkah uji multikolinearitas. Dimulai dari menginput data ke program SPSS, melakukan analisis data, lalu menampilkan output SPSS yang nanti akan kita jabarkan. Apakah model regresi dalam penelitian ini terjadi atau tidak gejala multikolinearitas. Baik, sebelum kita mulai, di sini saya jelaskan dulu untuk data penelitian yang saya tampilkan di Excel ini. Jadi ini merupakan data penelitian yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner. Jadi untuk variabel persepsi atau X1 terdiri dari 8 item pertanyaan kuesioner dengan total sampel berjumlah 53. Itu.
Dan untuk variabel yang lain juga dari kuesioner untuk memperoleh data penelitian ini. Baik, untuk proses penginputan data kita buka dulu untuk program SPSS ya. Ini adalah tampilan awal dari program SPSS. Dalam hal ini saya menggunakan SPSS versi 21. Kemudian dari tampilan awal ini saya klik variabel view. Kemudian pada bagian name yang pertama saya tuliskan X1. Kemudian pada bagian label saya tuliskan persepsi. Desimal saya beri 0 karena tidak ada angka di belakang koma. Selanjutnya untuk name yang kedua saya tuliskan X2. X2. Untuk label saya tuliskan kepercayaan. Untuk desimal saya beri 0. Kemudian variabel Y, yakni nama variabelnya adalah partisipasi. Ini adalah proses pemberian nama dari variabel penelitian. Untuk opsi yang lain biarkan tetap default, jadi kita tidak merubah apapun pada pilihan yang lain untuk mengisi nama variabel ini. Selanjutnya saya klik data view. Baik, di sini sudah ada variabel X1, X2 dan Y. Selanjutnya saya akan memasukkan data penelitian tadi ke program SPSS ini. Caranya saya buka dulu untuk data penelitiannya yang ada di Excel tadi. Ini yang kita butuhkan adalah data skor total dari jawaban ke 53 sampel atau responden penelitian. Caranya saya blok seperti ini skor totalnya. Kemudian saya copy. Lalu saya paste untuk X1. Begitu selanjutnya untuk X2 dan Y. Caranya sama. Baik, ini adalah langkah penginputan data. Kita cek kembali. 53 sampel sudah terinput semua di program SPSS. Selanjutnya tahap analisis data. Dari menu SPSS saya pilih Analyze. Kemudian saya pilih Regression. Lalu saya pilih Linear. Oke, muncul kotak dialog. Untuk variabel partisipasi atau Y saya masukkan ke kolom dependent. Kemudian untuk persepsi saya masukkan ke kolom independent dan kepercayaan ke kolom independent. Selanjutnya saya pilih option. Bukan ya. Saya pilih statistik, lalu saya klik collinearity diagnosis ini, kemudian saya pilih continue, lalu saya klik OK. Baik, di sini sudah muncul untuk output
penelitian ya, output analisis regresi. Dalam hal ini kita akan melihat terjadi atau tidaknya gejala multikolinearitas. Saya perkecil dulu supaya nanti lebih jelas. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian dasar pengambilan keputusan dalam uji multikolinearitas. Ada dua cara seperti pada judul di awal yang telah saya sampaikan, yakni melihat nilai toleransi. Jika nilai toleransi lebih besar dari 0,10, maka artinya tidak terjadi multikolinearitas. Kemudian dengan cara melihat nilai VIF. Jika nilai VIF lebih kecil dari 10, maka artinya tidak terjadi multikolinearitas. Baik, kita lihat dari output ini. Sudah ada nilai toleran dan VIF. Kita cocokkan dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji multikolinearitas. Di sini diperoleh nilai toleran adalah sebesar 0,850. Artinya nilai ini ya lebih besar dari 0,10 ya. Baik, berdasarkan nilai toleransi, maka indikasinya adalah tidak terjadi gejala multikolinearitas. Selanjutnya dari nilai VIF diperoleh nilainya adalah sebesar 1,177 ya. Artinya nilai ini lebih kecil dari 10, sehingga dapat dikatakan tidak terjadi masalah atau gejala multikolinearitas. Jadi dengan melihat nilai toleran dan VIF, kesimpulannya adalah model regresi pengaruh persepsi dan kepercayaan terhadap partisipasi tidak terjadi gejala multikolinearitas. Ini adalah cara melakukan uji multikolinearitas yang kita bahas pada video kali ini. Selanjutnya kita masuk ke bagian tanya jawab ya. Pertanyaan dalam uji multikolinearitas yang sering muncul. Pertama adalah, apakah uji multikolinearitas dapat digunakan untuk analisis regresi linear sederhana? Jawabannya tidak dapat, karena kita pahami dulu, uji multi itu kan lebih dari satu, sedangkan regresi linear sederhana itu terdiri dari satu variabel independen. Lantas apa yang mau dikorelasikan kan tidak bisa. Jadi multi itu lebih dari dua variabel independen begitu. Jadi untuk regresi linear berganda. Selanjutnya, bagaimana cara mengatasi gejala multikolinearitas dalam model regresi? Sebagaimana yang tadi sudah saya paparkan pada bagian konsep dasar, di mana model regresi yang baik adalah tidak terjadi gejala multikolinearitas. Namun, ketika model regresi terjadi gejala multikolinearitas, maka cara yang bisa kita lakukan untuk mengatasinya adalah dengan melakukan transformasi data ke bentuk logaritma natural atau akar kuadrat atau Frisch difference from. Jadi ini kita memanfaatkan menu transform di SPSS ini ya. Mungkin caranya akan kita bahas pada lain kesempatan pada video-video berikutnya. Kemudian cara yang kedua adalah menambah data baru. Jadi kalau tadi jumlah variabelnya ada 2 ya. Jumlah sampelnya ada 53.
kita bisa menambah jumlah sampel dengan harapan tidak terjadi masalah atau gejala multikolinearitas. Baik, saya kira cukup ini dulu pembahasan kita tentang uji multikolinearitas. Jangan lupa untuk subscribe dan like. Semoga bermanfaat pada video kali ini untuk kawan-kawan semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.